kita masih ada waktu sekitar 1 jam untuk bisa berdiskusi bersama. Kita tunggu tanya jawab dari peserta webinar saat ini. Barangkali saya bisa dibantu Mas Ikram untuk melihat audien yang ada, atau mungkin sudah ada pertanyaan yang sudah dihimpun oleh teman-teman yang ada di FKMK. Selamat siang peserta webinar. Kami memberikan waktu untuk Anda semua bisa bertanya apabila penjenengan ingin atau masih bingung atau ragu atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan dengan Dr. Ida. Dipersilakan. Ya, selamat siang Bu Santi. Mohon izin, ini ada dari Bapak atau Ibu Asbani Bani. Kami persilakan Bapak atau Ibu untuk bisa menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Ida. Ya. Saya dari Dinas Dikbora Gunung Kidul, Bu Ida. Oh ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, sebagaimana tadi Bu Ida sampaikan bahwa kita semua sedang cemas. Tapi tadi yang dikupas kecemasan pada usia remaja. Nah, apakah kecemasan remaja ini bisa melanda pula pada kita pada usia dewasa ini? Yang pertama. Lalu yang kedua, sebagaimana yang kita sedang alami bersama ini bahwa pemerintah sekarang ini sedang melakukan BDR, belajar di rumah untuk seluruh siswa-siswanya. Nah, kita yang di Dinas Dikbora ini sudah melakukan upaya untuk pada guru-guru untuk memberikan tugas yang sewajarnya. Tetapi namun demikian masih banyak wali murid yang menganggap tugas ini berlebihan sehingga memberatkan para siswanya. Nah, menurut Bu Ida, apa yang mesti kita lakukan? Kita sebagai guru di dalam memberikan tugas kepada anak-anak kita agar tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Di samping itu, apa peran kita selaku orang tua agar bisa membantu anak-anak kita ini dalam menghadapi masa yang semua cemas ini. Demikian Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Asbani ini guru ya? Oh iya. Gimana Bu Santi, langsung dijawab atau kita? Iya, Pak Asbani, saya mengapresiasi para guru yang tetap bersemangat untuk memberikan ilmunya kepada murid-murid meskipun dalam situasi seperti ini. Karena di dunia ini hanya ada 2 profesi, Pak Asbani, guru dan bukan guru. Ya, tadi Pak Asbani menanyakan pada remaja, sebenarnya apakah warga juga mengalami? Iya, Pak. Sebenarnya semuanya itu mengalami kecemasan. Hanya kadang kita tidak bisa mengidentifikasi sebenarnya saya itu cemas atau sebenarnya saya nggak ngerti apa yang ada di dalam diri saya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang kecemasan itu yang muncul tidak semata-mata bahwa saya takut terhadap sesuatu, tapi dia mengalami keluhan fisik gitu. Kok saya jadi gampang lelah ya? Kok saya jadi nggak bisa, kurang konsentrasi ya? Kok saya jadi nggak bisa tenang? Jadi bahkan dia sendiri pun kadang tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Makanya tadi saya sampaikan beberapa gejala fisik yang sering muncul pada kondisi cemas, misalnya ketegangan motorik, tidak bisa tenang, gemetar, kemudian mual, sering teratapan, berdebar, itu supaya kita bisa mengenal apa yang terjadi dalam diri kita. Karena kalau kita sudah kenal apa yang terjadi dalam diri kita akan menjadi lebih bisa mengendalikan diri. Jadi saya buat analog seperti ini, misalnya kita minum kopi. Kalau dari awal kita udah ngasih tahu bahwa kopi itu bisa bikin berdebar karena ada kafeinnya, bisa meningkatkan asam lambung. Nah, suatu saat dia minum kopi dan ternyata berdebar dan perutnya sakit, dia nggak cemas. Atau dia tahu, oh ya, saya seperti ini karena kopi. Tapi kalau kita nggak ngerti bahwa ternyata yang bikin itu adalah kopi, yang bikin asam lambung kita meningkat, kemudian kita menganalisa sendiri. Nah, yang terjadi di masyarakat ini kan ketika dia mengalami kecemasan yang dia sendiri tidak menyadari ini sebagai kecemasan bersama, tapi yang muncul keluhan fisik, dia merasakan keluhan ini sebagai penyakit yang berat
kemudian dia berpikir sistematis, wah saya akan seperti ini, nanti saya mati, saya akan begini dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa kecemasan ini sebenarnya melanda semua orang gitu ya. Kalaupun kita tadi bicara spesifik pada remaja, ya karena kebetulan ini yang ngajak kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Kemudian tentang bagaimana orang tua ya Bapak yang mengatakan bahwa kok ini jadi nambah beban gitu. Ya, saya mencoba untuk memposisikan diri sebagai orang tua. Ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin juga nggak pernah kita bayangkan. Jadi barangkali kalau ada yang berpendapat seperti itu, ya kadang-kadang memang tidak bisa disalahkan 100% gitu. Karena mereka nggak ngerti. Kadang-kadang kecemasannya itu justru bukan karena pelajarannya, tetap karena dia harus menggunakan media sosial, harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kuota ya, dan itu tentu ini membutuhkan pendekatan komunikasi yang baik gitu ya. Saya tertarik sekali dengan yang dilakukan oleh tim COVID dari UGM. Tadi kebetulan saya ke kamar mandi, saya ketemu dengan seseorang, saya tanya, apa sih tugasmu? Tugas dia adalah menelpon mahasiswa yang untuk ditanya keadaanmu gimana, keluargamu gimana. Nah, saya membayangkan meskipun ini tugas ekstra, barangkali ada baiknya guru-guru juga berkomunikasi secara langsung dengan orang tuanya, tidak hanya dari grup. Ya, memang mungkin agak menyita waktu ya ketika kita ngomong, Bu, ini tujuannya ini, ngomonginnya mesti satu-satu gitu ya Pak ya. Nah, jadi itu mungkin saran saya, intinya adalah di komunikasi seperti itu. Iya, iya. Terima kasih Bu Ida. Barangkali masih ada yang bertanya? Masih ada ini yang mengangkat tangan atas nama Ibu Arida. 2 orang ya, Mbak? Ya, 2 orang saja, Bu Santi. 2 orang saja. Ya, kita mungkin bisa buka untuk mikrofonnya, Ibu Arida Tami. Kami mohon untuk dapat menekan tombol mikrofon hingga berubah menjadi warna hijau, Ibu. Kami persilakan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Bu Arida. Kami persilakan, Selamat siang, Dr. Ida. Selamat siang, Bu Arida. Aduh, kangennya. Makasih ya, Bu Ida. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga saya diberi kesempatan berbagi, Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Dr. Ida, untuk PKMK yang sudah bersedia memfasilitasi kegiatan ini. Moga-moga hari ini banyak yang mengikuti karena ini memang penting. Saya nyun Tesaga untuk menyampaikan bahwa sehari itu lebih dari 10 orang bahkan anak yang menyampaikan keluhannya. Nah, ini Bu Ida. Jadi makanya ini sebetulnya bagus sekali Bu Ida tadi menyampaikan secara gamblang jelas. Moga-moga nanti anak-anak bisa mengikutinya dan kami sih saya berharap gitu anak-anak bisa apa yang mereka rasakan saat ini bisa ditanyakan ke Dr. Ida. Nah, Dr. Ida mungkin di kabupaten kota tidak hanya psikiater, mungkin perlu kita galakkan juga para psikolog bagaimana bisa menjadi tempat curhat dari anak-anak kita. Saya kira itu Dr. Ida. Terima kasih Dr. Ida, gender champion kita. Terima kasih Bu Arida, salam untuk teman-teman. Matur nuwun. Saya sedikit menanggapi, boleh Ibu Moderator langsung? Ya, ya sebentar saja. Nanti masih ada pertanyaan. Terima kasih Bu Arida sudah membantu saya untuk webinar ini. Silakan Bu Ida. Ibu, saya sepakat dengan Ibu bahwa ini tidak hanya psikiater, tapi juga dokter, psikolog, dan sebenarnya siapapun. Malah saya tuh punya satu quote ya, kayaknya. Jadi sebenarnya dokter yang paling baik, psikiater yang paling baik, psikolog yang paling baik adalah orang tuanya. Gitu. Malah saya berharap justru orang tua ini yang memiliki pengetahuan seperti ini bisa melakukan pendekatan kepada anak-anaknya. Jadi
Saya sangat mengapresiasi sekali Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk DP3 DIY yang telah memberikan kesempatan para orang tua untuk bisa belajar bersama kita di siang hari ini. Ya. Iya. Baik, penanya berikutnya atau ini sudah nampak di layar kita, Bu? Apakah Bu Ida? Kebetulan untuk selanjutnya Ibu pertanyaan melalui chat. Ya. Ini ada dari ya. Kami persilakan Bu Santi kalau mau bisa dibahas atau kami yang membahasnya atau yang membacakan. Silakan dibantu membaca Mbak. Saya jarak jauh juga agak Iya, baik. Lalu layar saya. Ini ada dari Ibu atau Bapak Iin Hamid. Ibu siapa? Ibu atau Bapak saya kurang tahu ya Ibu ya. Ini Bapak atau Ibu Iin Hamid. Pertanyaannya adalah pola asuh orang tua menyumbang untuk terjadinya seseorang punya bakat cemas, kecemasan yang berlebihan yang perlu dikhawatirkan. Banyak orang tua yang tidak siap dalam menerapkan pola asuh yang benar. Juga karena sudah banyak orang tua dengan kesibukannya. Edukasi seperti apa yang dibutuhkan bagi orang tua bahwa pola asuhnya berpengaruh pada kepribadian anaknya sehingga bisa muncul kecemasan. Kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih. Kalau ada kata Iin kayaknya perempuan ya. Semoga Ibu. Indra. Silakan, Dr. Ida. Ya, terima kasih. Ibu Iin, memang tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Bahkan kami pun, saya pribadi, juga bukan orang tua yang sempurna. Kita terus belajar untuk menjadi orang tua. Tapi yang paling penting adalah kita mau berubah, mau berbenah. Dan tanpa kita sadari, kalau kita mencoba untuk flashback ya, mungkin tidak cemas ya, atau anulah, misalnya cerewet gitu ya. Cerewet atau banyak bicara. Biasanya salah satu orang tuanya itu juga cerewet, banyak bicara gitu. Sebenarnya anak itu punya imajinasi sendiri, punya dunia sendiri. Dia belum pernah menjadi orang tua, sementara orang tua sudah pernah menjadi anak-anak. Jadi dia bisa mempersepsi situasi itu sebenarnya tidak sama dengan orang tuanya, ataupun mungkin tidak 100% sama. Tetapi kadang orang tuanya itulah yang mengembangkan kecemasan itu menjadi sistematis gitu ya. Misalnya gini, dia takut, oke, kita tahu bahwa dia harus pakai masker untuk mencegah penularan dari virus corona. Kemudian cara orang tua menyampaikan kepada anaknya itu dengan ekspresi yang nampak cemas. Kamu harus pakai masker loh ya. Kalau kamu sakit, kamu itu harapan ibu satu-satunya. Kalau kamu sampai seperti apa-apa, lihat itu temanmu. Jadi kita kadang-kadang mengembangkan itu menjadi berlebihan. Sehingga yang ditangkap oleh anak itu bukan intinya bahwa masker itu bisa untuk mencegah terjadi penularan. Tetapi ekspresi ketakutan dari orang tuanya itu yang membuat dia, bahasa saya, menginduksi kecemasan. Jadi beberapa klien ketika datang kepada kami, ketika cerita tentang anaknya yang pencemas, itu pendekatan kami justru bukan ke anaknya dulu, tapi ke orang tuanya gitu. Ya, jadi sekali lagi Ibu, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi harapan saya dengan mendengarkan ini, kita lebih bisa memanage diri, dan kalau memang kita sedang tidak siap secara psikologis untuk melakukan pendekatan kepada anak kita, tunda dulu sampai suasana hati kita tenang atau cari momen yang lebih kondusif seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Ini penanya berikutnya adalah anak saya ini, Arinda dari Forum Anak Kabupaten Sleman, Bu Ida. Namanya? Arinda Kartika Putri dari
Forum Anak Kabupaten Sleman. Dia menyampaikan bahwa koneksi internet sedang terganggu sehingga tidak dapat terhubung dengan audio. Pertanyaan yang disampaikan adalah bagaimana mengendalikan emosi dan menjaga kesehatan mental yang disebabkan banyaknya tugas sekolah, karena ini merupakan keluhan dari teman-teman mereka juga. Terima kasih Bunda itu kepada saya untuk menyampaikan kepada Bu Ida. Satu lagi pertanyaan dari Bu Eti Kumolowati. Cara paling sederhana untuk bagaimana mengendalikan stres. Itu Bu Ida ada 2 pertanyaan, silahkan. Terima kasih Arinda. Bagaimana cara mengendalikan emosi karena banyaknya tugas sekolah? Wah, saya harus berimajinasi dulu ini ya. Karena saya sudah lama tidak jadi anak sekolahan gitu ya. Tapi saya mencoba menjawab. Berat itu kadang ada 2. Satu, persepsi. Jadi sesuatu yang dianggap berat oleh satu orang itu juga belum tentu dianggap berat oleh orang lain. Yang kedua adalah karena pengaturan waktu yang tidak tepat, manajemennya yang tidak tepat. Jadi kita punya waktu 24 jam. Tapi kebiasaan saya dulu waktu sekolah itu selalu melakukan tugas di menit-menit akhir. Jadi ini jadi numpuk banget pada saat itu gitu. Nah, berarti sebenarnya ketika tugas banyak itu latih manajemen waktu. Kemudian kita buat skala prioritas, mana yang paling penting. Karena ada pencuri waktu. Jadi tidak hanya pencuri barang gitu ya. Pencuri waktu itu sebenarnya adalah justru media sosial. Tanpa kita sadari pada saat kita dalam situasi ini lebih banyak pegang HP, pegang laptop dan lain sebagainya. Ini mencuri waktu kita sehingga kemudian kita tidak bisa memanage waktu dengan baik. Tapi kalau memang tugas sekolah itu begitu banyak dan berat, saya membayangkan kalau kita menyampaikan kepada guru, berdiskusi, Bapak, Ibu, kami merasakan seperti ini, apakah sebaiknya tidak begini? Saya bayangkan kalau ada sebuah dialog 2 arah itu akan menjadi lebih menarik gitu. Jadi orang tua, guru, anak itu bisa saling terbuka sehingga bisa menciptakan sebuah formulasi yang pas, yang tidak memberatkan gitu. Kemudian pertanyaan dari Ibu Eti, bagaimana manajemen stres yang paling sederhana gitu ya. Ya, Ibu, ketika kita cemas itu ada sistem saraf motorik otonom, sistem saraf simpatik yang bekerja sangat aktif. Dan ini menyebabkan kekacauan sistem dalam tubuh kita. Basicnya sebenarnya tubuh kita bisa memulihkan diri sendiri ketika kita dalam kondisi homeostasis, dalam kondisi tenang, dalam kondisi rileks. Jadi prinsip untuk mengatasi stres itu adalah rileks. Jadi ketika kita sangat cemas, sangat takut, pertama kali yang kita lakukan itu adalah mencoba untuk bernafas dalam, pelan-pelan dikeluarkan. Ini membuat oksigenasi ke otak bisa lancar. Karena ketika kita stres itu oksigen di otak itu menjadi tidak maksimal yang membuat tubuh kita menjadi kacau. Jadi ya bernafas dalam. Ya, keluarkan seperti itu berkali-kali. Kalau kita muslim ya sambil zikir misalnya la ilaha illallah, astagfirullah, sambil jadi bernafas dengan teratur sambil kita hanya fokus pada nafas. Jadi saya sarankan berimajinasi untuk membayangkan
udara yang keluar masuk dari hidung. Karena kadang-kadang kita itu mencoba untuk rileks, tapi pikiran kita kemana-mana. Jadi kita fokus hanya pada nafas saja. Itu cara yang paling simpel. Yang kedua adalah menjauhi sumber yang menyebabkan kita cemas. Mungkin kita bisa menepi sejenak. Ya, kalau kita nggak bisa pergi-pergi, mungkin ke satu ruangan yang cukup tenang gitu. Bisa mendengarkan musik, atau kita melihat pemandangan keluar gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa pergi, kadang-kadang berimajinasi dengan melihat pemandangan, melihat hal-hal yang tanaman, itu juga membuat kita menjadi lebih tenang. Cara yang lain adalah kita untuk mencoba menyampaikan pada orang lain, saya sedih, karena perasaan itu harus diakui, bukan disangkal. Karena kalau kita menyangkal perasaan itu, maka akan membuat kita menjadi semakin beban gitu. Sampaikan pada orang terdekat kita, saya lagi sedih, saya lagi khawatir, saya lagi seperti ini, itu disampaikan supaya keluar. Nah, ini hati-hati untuk yang merespon. Jangan kemudian yang merespon ini membuat tambah cemas. Karena orang yang cemas itu dia butuh didengarkan, butuh dimengerti. Kita cukup merespon dengan anggukan, atau memegang tangan, atau apapun lah yang membuat orang itu menjadi lebih tenang. Kemudian cara yang lain adalah dengan berusaha makan atau minum yang bergizi, terutama susu. Jadi penelitian itu mengatakan bahwa susu itu mengandung bahan dasarnya namanya triptofan. Nah, triptofan itu juga bahan dasar dari serotonin. Serotonin itu neurotransmitter di otak yang memberikan efek mengurangi rasa sedih. Nah, kalau tips saya, ini tips saya nih, ala Ida ya, bukan ala orang lain. Jadi kecemasan itu mainnya di sugesti. Ketika kita cemas, ambil ballpoint, tulislah. Yang ditulis bukan kecemasannya, tapi harapannya. Saya kok takut kalau saya sakit. Nah, pikiran sakit itu kan ada di otak kita. Coba kita tulis di kertas, saya sehat. Jadi yang ditulis itu adalah harapannya, bukan malah yang ditulis adalah kecemasannya. Kenapa saya anjurkan untuk menulis? Supaya kita fokus. Saya khawatir, misal ini ya, anak saya kecelakaan gitu. Maka yang kita tulis di kertas itu adalah anak saya selamat. Saya khawatir tidak lulus ujian. Berarti tulis saya lulus. Jadi yang dituliskan itu adalah harapan dan itu dibaca berulang-ulang. Ini akan memberikan sugesti positif. Syukur-syukur itu kita bawa dalam doa. Karena Allah itu seperti prasangkamu. Ya, cukup Bu Ida. Masih ada yang bertanya lagi nih. Ada dua. Yang pertama dari Mbak Ari Indarti. Pertanyaannya adalah, bagaimana memotivasi anak yang merasa bosan dan bingung selama di rumah? Karena lama sekali nih ya. Inginnya keluar rumah, padahal itu rentan dan beresiko. Anak menjadi sering marah-marah, dan apakah anak tersebut mengalami kecemasan yang berlebih? Itu dari Mbak Ari Indarti Gunung Kidul sepertinya ini. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah Pak Hendra Jamal dari Kementerian PPPA. Pak Hendra Jamal, Bu, Bapak Asdep Kementerian PPPA. Selamat siang Pak Jamal. Terima kasih partisipasinya. Beliau menanyakan, sekalian saya informasikan kepada Bu Ida bahwa di setiap provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan itu punya wadah yang namanya Forum Anak. Ya, di DIY ada Forum Anak DIY. Nah, ini anak-anak saya juga sedang mendengarkan ini. Nah, termasuk di Jogja. Yang saya tanyakan, anak-anak itu punya peran sebagai
pelopor dan pelapor. Artinya pelopor bagaimana anak-anak bisa mempelopori hal yang baik, ya. Kemudian sebagai pelapor, anak-anak bisa melaporkan hal-hal yang kiranya ada masalah di lingkungannya, itu bisa dilaporkan kepada yang berkompeten. Nah, terkait dengan pengelolaan kecemasan remaja pada masa pandemi COVID-19 ini, apa yang harus dilakukan atau yang menurut Bu Ida forum itu harus berperan bagaimana mestinya berupa pelapor dan pelopor tadi, Bu Ida. Terima kasih. Terima kasih. Bisa langsung dijawab, Ibu? Ya, silakan Bu Ida. Ibu Ari Indarti, bagaimana mengatasi anak yang bosan, jadi cepat marah karena harus ada di rumah terus ya Bu ya. Saya kira ini adalah masalah kita bersama. Di dalam forum ini saya ingin menyampaikan ketika Bapak Ibu mendengarkan materi saya, jangan kemudian jadi menambah kecemasan dengan mencocok-cocokkan atau mendiagnosa sendiri bahwa wah, anak saya mengalami gangguan, tambah cemas lagi gitu ya. Sebelum saya menjawab, tetapi ini lebih sebagai pengetahuan sehingga sebelum kita melakukan tindakan lebih lanjut, kita bisa mencoba menolong diri sendiri dan menolong orang-orang terdekat kita. Prinsipnya, cemas itu adalah bisa merupakan reaksi yang normal. Jadi kalau anak bosan, anak marah, kemudian anak itu kadang-kadang dia tidak kerasan, ini sebenarnya adalah logis, wajar gitu. Nah, yang mungkin perlu kita tempatkan adalah bahwa kita tidak menjadi bagian dari kecemasannya. Kita berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, analoginya seperti ini. Ketika anak takut ke kamar mandi, misalnya ini anak laki-laki ya, umur 7 tahun, takut ke kamar mandi. Orang tuanya bilang, misalnya, Ibu saya takut ke kamar mandi. Orang tuanya bilang, kamu itu laki-laki kok penakut, harusnya kan berani. Apalagi kamu itu adikmu saja yang masih kecil berani ya. Maksud ibu ini baik, mau memotivasi anak supaya berani, tapi saat itu bukan kebutuhan anaknya. Anak itu lagi cemas, lagi takut, yang dibutuhkan adalah dia ditenangkan. Maka orang tuanya mungkin perlu ngomong begini, oke nak, tenang, ada ibu. Ibu akan menemani kamu, atau ibu ada tapi kamu bisa lihat. Lampu kita nyalakan, ibu ada di sini, kalau sewaktu-waktu kamu khawatir, kamu bisa berteriak, atau bisa ibu memanggil ibu, atau pintu kamar mandi tidak usah dikunci, ibu ada di luar. Pada saat itu kebutuhannya adalah ditenangkan dan ditemani, bukan dimarahi karena dia cemas gitu. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa kita memberikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, kapan kita memberikan nasihat? Nanti ketika ketakutan dan kecemasannya itu sudah berkurang. Misalnya esok harinya ketika dia pulang dari sekolah, kelihatannya lagi ceria, kita bilang, kenapa kamu kemarin takut ke kamar mandi? Oh, karena ini. Loh, kamu kan lelaki, harus pemberani, apalagi kamu kan sudah besar, dan sebagainya, bla bla bla. Jadi kita berikan pada saat ketakutan atau kecemasannya itu sudah reda. Jadi ketika anak kita cemas, takut, emosi, kita jangan terbawa, pahami bahwa situasi itu memang sulit. Dia butuh beradaptasi. Jadi kita coba untuk tenang, mendengarkan, kita kembalikan lagi, kira-kira kalau seperti ini, misalnya kamu melakukan tetap keluar, resikonya apa? Kadang-kadang mereka udah ngerti kok bahwa ini berbahaya gitu. Hanya dia butuh untuk mengeluarkan perasaan itu.
kecuali kalau dia marah-marahnya sudah ekstrim ya, tentu butuh konsultasi atau pendekatan ahlinya. Itu Ibu. Kemudian Bapak Hendra Jamal, terima kasih Bapak. Senang sekali kami diberi kesempatan tentang anak sebagai pelapor dan pelopor gitu. Saya kira itu gagasan atau ide yang bagus, namun barangkali perlu kita kita nilai kesiapan anak itu sendiri, kesiapan psikologis. Sederhananya begini, apakah dia sudah bisa menolong dirinya dulu gitu sebelum melakukan untuk orang lain? Bukan apa-apa, karena kadang-kadang dia sendiri berada pada situasi yang tidak bisa berpikir jernih. Jangankan menjadi pelopor gitu ya. Melaporkan saja dia nggak ngerti dia harus bagaimana. Tentu ini bisa kita lakukan tidak secara general, tapi kita tentu melihat kapasitas mental si anak dan kesiapan anak itu sendiri untuk bisa menjadi pelopor ataupun pelapor. Jadi saya gambarkan secara sederhana ada satu tahap ketika seseorang itu mengalami kedukaan. Yang pertama itu menyangkal, kenapa ini harus terjadi pada saya gitu ya. Kemudian marah, oh ini mesti salahnya pemerintah ini salahnya nggak tanggap, itu marah. Yang ketiga menimbang, oh ya, kalau saya tidak seperti ini akan terjadi seperti ini, makanya saya harus begini, itu tahap menimbang. Kemudian tahap keempat mungkin dia menjadi depresi, aduh ini salah saya, hidup saya tidak berarti, dan kemudian tahap menerima. Nah mereka baru bisa dalam tanda kutip kita berdayakan menjadi pelopor dan pelapor adalah ketika dia secara mental sudah siap. Tentu ini membutuhkan pembicaraan lebih lanjut untuk bisa menciptakan sebuah formula yang membuat anak-anak ini bisa melakukan dengan senang hati, karena sebenarnya salah satu faktor yang membuat orang itu sehat dan bahagia itu adalah kebutuhan bermakna. Kalau kita itu bermakna, kita itu jadi bahagia. Nah itu yang mungkin perlu kita bangun sistemnya ya Pak ya. Senang sekali kalau suatu saat saya diajak berdiskusi atau merumuskan gagasan menjadi pelopor dan pelopor tadi. Begitu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Ida. Memang anak-anak saat ini yang tergabung dalam forum anak punya kewajiban menjadi pelopor dan pelapor di bidang apa saja, terutama di bidang hak-hak anak, pemenuhan hak-hak anak gitu ya. Ini tadi terkait dengan kecemasan sudah Ibu sampaikan. Kemudian sebelum saya lanjut pada pertanyaan berikutnya, kami informasikan apabila ingin bertanya bisa klik tombol tangan yang ada di webinar ya. Mungkin tadi ada beberapa yang menanyakan pada saya bagaimana cara bertanyanya ya. Ini sudah diinformasikan, silahkan tekan atau klik tombol tangan, kemudian baru akan dipersilahkan untuk bertanya. Ya, selanjutnya ini ada 3 penanya. Yang pertama dari RSUD Kebayoran Lama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghindari cemas, tetapi lingkungan masih belum care dengan situasi saat ini. Masih ada beberapa yang belum mentaati peraturan pemerintah. Mungkin mereka melihat masih ada yang tidak memakai masker, atau yang tadi tidak mentaati peraturan, masih ada yang kongko-kongko atau begadang di tempat-tempat yang tidak semestinya. Terutama itu mungkin juga saya masih melihat anak-anak muda masih seperti itu, beda. Kemudian yang berikutnya Bu Nelly Trestiana, saat ini kecemasan tidak hanya terjadi pada remaja, tetapi termasuk orang tua. Seperti tadi yang disampaikan Bu Ida, bahwa kita semua mengalami kecemasan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan menangani atau memberikan solusi mengatasi kecemasan pada balita, remaja, dan orang tua? Pertanyaan berikutnya dari Mbak Lidwina Andani. Bagaimana mengenali tingkat kecemasan yang paling sederhana pada remaja? Dipersilakan Ibu Ida untuk menjawab.
Ya, terima kasih. Dari RSUD Kebayoran Lama berarti Jawa Barat ya? Jakarta Iya. ya? Jakarta. Jakarta. Ya, saya bisa membayangkan bagaimana kecemasan yang dialami oleh teman-teman tenaga kesehatan. Karena kebetulan saya juga tenaga kesehatan. Setiap hari di rumah sakit gitu ya. Mereka memiliki beban ganda. Bagaimana memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keluarganya. Jadi memang harus saya katakan di sini bahwa tenaga kesehatan itu memiliki resiko kecemasan atau gangguan suasana hati mental emosional yang sebenarnya lebih besar daripada masyarakat awam ya. Makanya ada istilah burnout. Bagaimana kemudian tenaga kesehatan itu mengalami suasana cemas, depresi yang berkepanjangan. Ya, mungkin saya menyarankan secara sistematis dulu. Menurut saya yang paling utama adalah kita menolong diri kita. Jadi kalau ada satu ayat yang berbunyi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menurut penafsiran saya bukan ahli agama, tapi menurut penafsiran saya dalam artian saya mencoba belajar mensintesa. Kenapa kata dirimu itu didulukan, bukan jagalah keluargamu dan dirimu dari api neraka. Tetapi dirimu dan keluargamu, artinya ini kita tolong diri kita sendiri. Seperti ketika pramugari memperagakan cara penggunaan masker ketika tekanan udara, tekanan di dalam pesawat itu turun. Pakailah masker terlebih dulu, baru menolong orang lain. Jadi bukan menolong orang lain, baru menolong diri kita sendiri. Saya sarankan sebaiknya adalah kita amankan diri kita dulu. Betul-betul kita amankan, sementara kalau orang lain, ya kita lakukanlah sebatas apa yang kita bisa. Kalau kita bekerja di rumah sakit, ya kita tentu berada dalam satu sistem. Mungkin ada sistem yang bisa mengingatkan orang lain. Kalau kita menjadi anggota masyarakat, ya kita menyampaikan kepada masyarakat seperti itu ya. Dan yang penting kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah gitu. Jadi kalau memang ada situasi yang tidak nyaman, oke, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita tidak terjebak dalam sebuah situasi yang saling menyalahkan atau mencari siapa yang paling bertanggung jawab seperti itu ya Bu ya. Bu atau Pak ini saya nggak tahu. Mungkin jawaban saya tidak terlalu memuaskan, tapi intinya adalah bahwa yuk kita tolong diri kita sendiri, kita menjadi bagian dari solusi. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti bermanfaat. Kemudian dari Ibu Nelly, apa perbedaan kecemasan pada orang tua, remaja, dan balita? Ya, kalau secara umum sebenarnya respon cemas itu sama, karena ada pengaktifan pada saraf otonom, ketegangan motorik, kewaspadaan yang meningkat, dan konsentrasi yang berkurang. Tapi mungkin yang agak sedikit beda pada remaja dan pada orang tua adalah cara dia mengelolanya. Biasanya orang tua itu lebih paham apa yang terjadi pada dirinya sehingga ekspresi kecemasannya itu tidak impulsif. Jadi masih ada faktor kendalinya. Tetapi kalau anak itu kadang-kadang dia nggak ngerti, saya itu lagi cemas. Maka yang dimunculkan kadang bukan ekspresi emosinya, bukan ekspresi wajah cemasnya, tapi justru sikap marah, menentang, atau bahkan kadang-kadang caper. Jadi
kita bisa waspadai ketika anak-anak kita menjadi tidak seperti biasa karakternya. Biasanya anaknya pendiam, kok sekarang mudah marah. Biasanya tidak pernah membangkang, kok ini sekarang sering membangkang. Nah, kemungkinan anak ini sebenarnya ada gangguan suasana hati. Saya pernah mendapatkan klien, seorang ibu yang mengatakan bahwa anaknya ini nakal banget, mudah marah, bahkan sampai membentur-benturkan kepalanya gitu. Saya hanya membayangkan, wah ini pasti anaknya nih gayanya anak yang bandel. Tapi setelah bertemu dengan saya, kok anaknya kelihatannya pendiam, wajahnya murung, jadi jauh dari gambaran anak yang nakal gitu. Tapi orang tuanya mempersepsikan si anak ini nakal. Setelah saya kaji lebih jauh, ternyata anak ini adalah korban bully. Dia tidak mampu mengekspresikan kesedihannya, kecemasannya kepada orang tua karena takut diancam oleh temannya. Tapi yang muncul adalah perilaku mudah marah, perilaku tantrum, dan lain sebagainya. Jadi saya mengingatkan kita semua, kalau ada perubahan perilaku dari anak, jangan buru-buru untuk menvonis, ngecas ini nakal, ini bandel, tidak nurut. Jangan-jangan itu bahasa lain dari saya sedih, saya cemas, tapi dia tidak mampu mengekspresikan itu dalam narasi seperti orang dewasa. Kalau pada balita, saya punya pengalaman yang terbatas tentang cemas pada balita. Namun secara umum sama, rewel, jadi mudah marah secara umum saya kira itu sama. Kemudian dari terakhir Litwina ya, tentang tips sederhana. Nampaknya tidak jauh beda dengan yang saya sampaikan dengan Bu Eti tadi ya. Jadi yang pertama adalah bernafas teratur, kemudian mencoba untuk relaksasi, menjaga jarak dari informasi yang mencemaskan, kemudian melakukan aktivitas yang menjadi hobi, berdiskusi dengan orang-orang yang suportif, dan yang paling penting tentu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin itu. Ya. Yang ditanyakan Bu Litwina, maaf, itu mengenali tingkat kecemasannya, bukan kalau yang disampaikan Bu Ida kan solusinya, tapi itu bagaimana mengenali kecemasan, tingkat kecemasan ya. Yang dialami remaja, bagaimana caranya kita mengenali bahwa remaja itu sedang mengalami kecemasan gitu, Bu Ida. Ya, mungkin kita bisa flashback ya, kalau mungkin slide-nya nggak bisa dimunculkan ya. Oke, ada ya. Itu ada bagian tentang kecemasan normal dan kecemasan yang tidak normal, yang ada gambar hatinya itu. Ya. Kalau di dalam satu kuesioner, ada memang kuesioner ya, untuk menilai kecemasan ringan, sedang, berat. Memang ada kuesionernya. Tapi kalau secara sederhana sebenarnya kita bisa membedakan mana kecemasan yang normal dan mana kecemasan yang ini merupakan gangguan. Jadi kalau kecemasan yang normal itu memang reaksinya dia bereaksi pada sesuatu hal yang memang khusus, spesifik. Jadi misalnya orang sekarang cemas karena corona, itu sepanjang tidak setiap waktu ataupun tidak menyebabkan gangguan fisik berlebihan, tidak mengganggu fungsi peran dan fungsi sosial, itu sebenarnya masih bisa kita katakan normal, termasuk remaja. Namun menjadi tidak normal atau dianggap itu berat ketika misalnya sering datang
muncul tiba-tiba atau tidak peduli dimanapun muncul cemas. Bahkan memikirkan saja itu sudah bisa menyebabkan kecemasan. Kemudian kecemasan responnya itu tidak sesuai dengan pencetusnya. Tadi saya sampaikan dia bisa mengembangkan kecemasannya itu menjadi panjang sehingga kecemasan yang misalnya derajatnya 2 dia bisa membuat panjang. Jadi seperti itu. Terus berlangsung cukup lama, bisa berminggu-minggu, atau mungkin juga setiap hari, dan bisa muncul sebuah serangan, atau muncul gangguan fisik seperti yang saya sampaikan tadi, dan orang relatif tidak bisa mengontrol. Jadi saya tidak mengkategorikan ringan, sedang, berat, karena di dalam diagnosa kita biasanya menuliskan kecemasan ini normal atau kecemasan gangguan. Bisa kita kategorikan ringan, sedang, berat itu melalui satu kuesioner. Tapi memang kami belum bisa munculkan di sini. Ya. Ibu, saya tidak bisa mendengarkan suara Bu Santi. Mungkin baik. Ya, Oke, sekarang sudah ya, bisa dengar ya. Tadi itu di materi Ibu rupanya sudah ada ya. Nanti barangkali yang menginginkan materi tersebut bisa WA ke nomor saya, nanti akan saya kirimi materi tersebut yang Ibu punya. Baik, berikutnya masih ada penanya yang langsung ini Bu. Pak Ikom, tadi rupanya ada yang tunjuk jari ada 3. Boleh dimulai dari Pak Dodi dulu Pak Ikom. Pak Dodi. Mbak Leni yang ada di FK. Sebentar Ibu. Jadi ada 3 kayaknya yang tunjuk jari ya. Kami persilakan Bapak Dodi agar bisa membuka mikrofonnya dengan mengklik tombol mikrofon sehingga berubah menjadi warna hijau. Kami persilakan Bapak. Ya. Baik, Halo, selamat siang. Ya, kami persilakan Pak. Siang. Baik ya. Terima kasih. Saya dari Sosbud Bapeda DIY perencanaan. Ya, di perencanaan Ibu. Saya mau bertanya sedikit yaitu soal sejauh mana ya itu dampak informasi istilahnya pemerintah gitu Bu ya terkait dengan COVID ini, dan ini tuh kita tuh harus opennya itu sejauh mana kita harus open supaya tidak menimbulkan kecemasan. Betul, dampak kecemasannya itu bisa terkendali. Demikian Bu, terima kasih. Baik, ya silakan Bu Ida. Bagaimana informasi apa yang boleh dikeluarkan supaya tidak membuat masyarakat resah gitu ya? Apakah data-data itu perlu atau tidak dan sebagainya? Silakan Bu Ida. Ya, ini pertanyaan yang sulit ya dari Pak Dodi. Apakah tentang informasi apa? Saya mencoba menganalogkan dengan pekerjaan dokter ya Pak. Ketika kita kondisinya itu sudah gawat, darurat, ya mau tidak mau kita harus lakukan tindakan cepat, meskipun kadang-kadang itu beresiko gitu ya. Harus kadang-kadang itu cepat. Kalau memang pemerintah menganggap ini kondisinya darurat, kadang-kadang kita tidak punya pilihan untuk menyampaikan informasi itu apa adanya. Sisi positifnya adalah ketika informasi itu dibuka seluas-luasnya, orang jadi ngerti dan dia menjadi sadar kenapa dia harus melakukan itu gitu. Namun memang pada orang yang belum siap itu justru akan menimbulkan kecemasan. Jadi saya kira adalah tergantung dampaknya itu se-urgent apa, sebahaya apa gitu Pak. Tapi kalau
saya ditanya pribadi saya ya Pak ya, ini saya tidak mewakili masyarakat secara umum, hanya saya pribadi. Kalau saya pribadi informasi itu harus dibuka sejelas-jelasnya gitu. Tapi setelah informasi dibuka sejelas-jelasnya, tentu ada keterangan lain yang memberikan solusi terhadap kondisi ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar ditakut-takutin ya, dalam tanda kutip ya, tapi kemudian kita tidak diberikan jalan keluar bagaimana mengatasi ketakutan itu. Itu sih Pak kalau saya pribadi. Tapi masalah apakah itu dibuka belak atau tidak, ya saya agak sulit untuk menjawab, tergantung derajat Baik Bu, sudah sampai derajat berapa gitu. Ya Bu, terima kasih. Ye. Terima kasih moderator, matur nuwun. Sampun. Terima kasih. Ya. Masih ada yang ingin bertanya secara langsung sebelum ada yang online Ibu. Sebentar kami coba sapa Bapak atau Ibu Andrian Hakim. Kami persilakan untuk membuka tombol mikrofonnya Pak untuk berubah menjadi warna hijau. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bapak Ibu. Oh, belum. Halo, selamat siang. Ibu kelihatannya, Ibu Andrian. Belum bisa. Halo, mungkin ada gangguan mungkin di audionya. Kita masih ada beberapa pertanyaan secara chat, mungkin bisa disampaikan ya Ibu ya? Ya, secara chat dulu biar yang tadi mau tanya langsung menyiapkan diri dulu. Baik, ada dua lagi ini Bu Ida. Yang pertama dari Tri Endah Pangastuti. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengendalikan stres anak remaja SMA yang mengikuti PJJ menjadikan beban yang banyak tugas yang harus dikumpulkan hari yang sama. Mohon penjelasannya. Sepertinya hampir sama dengan tadi Bapak Guru tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari Pak Andrea Hakim. Oh, ini tadi yang rencananya mau tunjuk jari. Selamat sore Ibu, saya Andre dari BPRSR. Kecemasan tadi dikatakan adalah suatu hal yang normal sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Pertanyaannya adalah bagaimana jika rasa cemas sebagai mekanisme pertahanan diri itu tidak muncul dalam diri anak, sedang edukasi ataupun pemberian informasi sudah dilakukan. Terima kasih. Itu dua pertanyaan Bu Ida. Dipersilakan. Mungkin bisa nggak ditanyakan secara spesifik anak umur berapa gitu? Oke. Pak Andrean. Pak Andrea. Iya, Pak Andrea. Iya. Baik. Ya. Kalau BPRSR itu remaja Ibu, itu balai. Aduh, saya lupa singkatannya, tetapi yang belakang itu adalah remaja. Jadi menurut saya kira-kira itu adalah remaja, Ibu. Ya. Atau mungkin kita bisa buka mikrofonnya kembali ya, Bu ya, untuk Pak Andrea Hakim. Ya, enggak apa-apa nanti saya. Oke, yang Bu Tri Endah dulu Bu untuk dijawab. Ya. Bu Endah hampir sama ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika anak merasa beban tugas itu terlalu berat, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memang tugasnya berat, banyak gitu, melebihi kapasitas anak. Kalau memang tugasnya memang terlalu banyak, saya kira orang tua perlu berkomunikasi dengan guru untuk menyamakan persepsi. Karena mungkin guru tidak bermaksud memberi tugas banyak, tetapi guru punya target pembelajaran. Dan ketika tidak ada umpan balik dari orang tua dan nampaknya semuanya tidak ada apa-apa, mungkin guru berpikir tugas itu sebenarnya enggak berat atau sudah cukup buat dia. Jadi kemungkinan pertama memang tugas itu berat atau banyak sehingga solusinya adalah
bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mencari jalan keluar terbaik. Kemudian yang kedua itu terasa berat karena manajemennya yang tidak bagus. Artinya karena kondisinya banyak di rumah sehingga tugas itu kadang-kadang agak terbengkalai, tapi justru melakukan hal-hal lain yang sebenarnya bukan menjadi skala prioritas. Dan tentu orang tua menjadi pendamping yang bagus ya. Nah, memang salah satu faktor yang kadang-kadang membuat orang tua bingung, orang tua jadi harus jadi guru kadang-kadang ya, ikut ngajarin gitu. Dan tidak semua orang tua punya kemampuan itu. Tetapi saya mencoba sedikit berbagi pengalaman karena kebetulan bapak saya itu guru. Dulu kalau saya mau ujian, itu bapak saya ikut belajar di samping saya. Jadi meskipun mungkin bapak saya hanya baca-baca buku, tapi saya merasa terdukung secara emosional. Saya tidak sendiri. Ternyata orang tua saya ikut belajar. Jangan sampai nanti anaknya lagi ngerjakan tugas, orang tuanya lagi nonton sinetron gitu, atau lagi asik WA-an sama teman-temannya, atau jadi ada rasa bahwa kok nggak ada empati ya sama saya. Nah mungkin orang tua juga mencoba untuk menghayati anak itu berada pada situasi apa gitu. Kemudian ini menarik nih pertanyaan Pak Andrea ya. Bagaimana kalau kecemasannya itu tidak muncul gitu? Ya sayangnya saya tidak tahu anaknya usia berapa karena tentu pendekatannya akan berbeda. Kalau misalnya anak-anak usia remaja, sebenarnya dia relatif bisa diajak berdiskusi, bisa diajak berpikir gitu ya. Kalau anak masih usia ya masih TK atau mungkin masih balita atau SD, mungkin dia belum bisa SD awal ya, belum bisa menangkap informasi itu seperti yang dimaksudkan oleh orang dewasa. Nah, sebenarnya yang penting adalah cara kita berkomunikasi. Jadi komunikasi awal itu sebaiknya tidak langsung menggurui atau menyalahkan, tetapi kita cek dulu pemahaman dia, validasi dulu pemahaman dia. Jadi misalnya begini, kita tanya, "Nak, kamu tahu nggak sekarang itu ada kuman yang berbahaya?" Misalnya dia bilang, "Oh tahu, namanya apa? Corona. Menurutmu corona itu bisa menular lewat apa?" gitu. "Oh ya itu, lewat kalau kita sentuhan atau kita kena." Jadi kita cek dulu. Terus bagaimana menurutmu cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah seperti ini. Nah, di situ sebenarnya kita tahu persepsi dia, pemahaman dia sebatas apa. Nah, kalau pemahaman itu benar, kita kuatkan. Nah, itu nak. Makanya seperti saya bilang tadi, bahwa kalau kamu melakukan ini, resikonya akan seperti ini. Nah, ibu sayang padamu, tidak ingin kamu seperti itu. Ini kan sebenarnya kita hanya menguatkan. Tetapi kalau dia ditanya, ternyata dia, kamu tahu nggak? Enggak. Kenapa? Itu kuman nggak? Bahaya nggak? Ya, cuman bahaya sedikit. Ya, kan aku sudah cuci tangan. Kemana-mana kan nggak apa-apa. Yang penting kan aku udah cuci tangan. Ini pemahamannya kurang atau salah. Baru kita betulkan. Jadi ketika seseorang tidak cemas itu ada dua kemungkinan. Memang dia tidak mengerti. Tidak mengerti. Nah, atau yang kedua adalah memang dia sudah mengerti, tetapi dia capek. Jadi itu tadi yang saya bilang, ada pemberontakan di dalam pikirannya. Semakin dilarang, itu kayak disuruh. Nah, kalau sudah seperti itu, gunakan bahasa-bahasa yang sifatnya bukan ancaman, tapi diskusi. Kira-kira seperti itu. Oke, Ibu. Saya kembalikan. Ya, waktu kita tinggal 10 menit. Saya
mendapat informasi masih ada 4 penanya, tetapi saya pikir tidak mungkin ini semuanya kita sampaikan. Saya bacakan satu lagi, kemudian yang tersisa nanti mohon Bu Ida nanti berkenan membantu saya menjawab dan akan kami sampaikan via email. Mungkin nanti teman-teman yang dari FKKMK punya emailnya para penanya, nanti kita jawab melalui email mereka. Begitu ya Bu Ida ya, sepakat ya? Ya. Nah ini pertanyaan dari Urmila Kurniawan. Selamat sore Dr. Ida dan Bunda Santi, saya Syifa dari Forum Anak Sleman. Izin bertanya bagaimana cara kita agar dapat menghibur diri di tengah kondisi yang seperti ini agar tidak merasa bosan atau tertekan dengan banyaknya tugas sekolah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat menenangkan teman kita yang tidak bisa kita jangkau secara langsung agar dia lebih tenang ketika merasakan kecemasan, sehingga anak tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Dr. Ida, mohon bisa dijawab. Terima kasih. Terima kasih, anak Urnila, adik ya? Ya. Ini bagaimana cara menghibur diri? Wah, asik nih pertanyaannya. Kalau menghibur diri itu sebenarnya setiap orang punya cara. Jadi mungkin cara saya dengan cara kamu atau cara orang lain itu berbeda. Secara umum menghibur diri itu adalah melakukan kegiatan yang menyenangkan. Artinya bukan kegiatan yang menambah ketakutan atau kekhawatiran kita. Misal kalau kita ada media sosial, ya kita akan cari misalnya artikel atau melihat sesuatu yang sifatnya motivasi atau mungkin bisa membuat kita menjadi lebih rileks. Kemudian ada istilah saya nih, ini istilah saya sendiri, namanya wisata otak. Jadi kadang-kadang kita itu pergi ke suatu tempat, tapi pikiran kita tidak ada di tempat itu. Jadi kita misalnya pergi rekreasi nih ke pantai, tapi kita masih mikirin pelajaran kita, tugas-tugas kita. Cuman yang rekreasi tubuhnya, tapi pikirannya enggak. Bagaimana kalau dibalik? Sekarang tubuh kita di tempat, tapi pikiran kita diajak berwisata. Nah, misalnya dengan melihat di media sosial pantai atau tempat-tempat yang menyenangkan, kita membaca, dan mungkin kita bisa mengimajinasikan, wah kalau saya berada di situ seperti apa ya senangnya, dan sambil kita tuliskan. Nah kalau saya pribadi, saya lakukan dengan menulis, karena menulis itu ternyata media yang sangat tepat, yang sangat efektif untuk membantu diri kita, menolong diri kita dan menolong orang lain. Tapi ingat, tulisan itu jangan provokator atau jangan membuat kita makin cemas. Kalau mau bikin tulisan di media sosial atau status di media sosial, buatlah status-status yang positif untukmu dan orang lain. Jadi misalnya statusnya, aduh aku takut mati, ya ampun hidupku merana, atau bosan. Memang itu yang kita rasakan. Tetapi ketika itu ditulis, kemudian orang membaca, itu seperti apa ya? Seperti mendapatkan sensitisasi. Jadi seperti ada penguatan di dalam pikirannya. Nah, hati-hati kalau bikin status. Bikin aja status yang apa ya? Yang general. Misalnya alhamdulillah hidup ini indah atau apalah, itu cara menghibur ya, menghibur diri kita sendiri gitu. Kemudian cara menenangkan teman kita yang lagi cemas. Ya, mau tidak mau
kita harus menenangkan diri kita dulu. Kamu tanyakan pada dirimu, kamu dalam kondisi siap nggak untuk bisa mendampingi temanmu? Karena jangan-jangan kita sedang tidak dalam kondisi siap dan tanpa kita sadari justru kita membuat mereka menjadi makin cemas. Yang pertama adalah beri kesempatan dia menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi jangan menghakimi, jangan menyalahkan, kita dengarkan. Terus kita ajak berdiskusi. Kira-kira kalau kamu seperti ini, apa yang membuatmu menjadi lebih enak? Apa yang membuatmu menjadi lebih berat? Kalau dia mengatakan, biasanya kalau saya seperti itu, saya dengerin musik. Nah, kalau dia menyampaikan hal yang positif, kita kuatkan. Tapi kalau yang dia sampaikan hal negatif, oh saya kok seperti itu, akhirnya saya makan banyak misalnya. Nah, kita tidak usah langsung menyalahkan, tapi kita tanya, menurutmu kalau makan banyak, apa sih manfaatnya, apa resikonya? Jadi dia terus kita ajak berpikir. Atau justru setelah kita beri kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya atau suasana hatinya, mungkin kita juga bisa membantu dia untuk memberikan alternatif, saran atau usul, atau kita ajak berdiskusi pada topik-topik yang lain. Seperti itu. Oke. Baik. Baik, terima kasih Bu Ida. Rupanya tinggal 3 menit lagi waktu kita untuk bersama-sama dengan para peserta webinar. Masih ada tadi 3 pertanyaan. Sekali lagi saya mohon kepada Bu Ida, nanti kita komunikasikan, kita jawab melalui email yang masuk di FKKMK melalui webinar. Nah, terakhir Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, menutup acara webinar kali ini, saya akan membacakan ulang kesimpulan yang ada di Bu Ida tadi. Yang pertama adalah cemas merupakan reaksi yang wajar di masa pandemi, namun bila berlarut-larut dapat menyebabkan gangguan psikologi, fisik, dan kognitif. Kemudian, dengan mengenali gejala kecemasan seseorang, diharapkan dapat menolong diri sendiri. Peran keluarga dan lingkungan sangat penting untuk memberikan dukungan sosial. Seperti tadi anak-anak ingin memberikan dukungan sosial kepada temannya tadi ya. Kemudian terakhir, peran ahli dibutuhkan apabila gejala kecemasan sudah menimbulkan dampak fisik berkepanjangan, mengganggu fungsi peran dan sosial, serta menimbulkan gangguan perilaku atau membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu kesimpulan dari webinar kali ini tentang mengelola kecemasan pada remaja selama pandemi COVID-19. Kemudian saya juga ingin menginformasikan bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta punya layanan yang namanya TESAGA, Telepon Sahabat Anak dan Keluarga. Apabila Bapak Ibu atau anak-anakku, sahabat muda ingin bercerita, curhat atau punya masalah, silahkan menghubungi TESAGA. Teman-teman akan siap membantu semaksimal mungkin menguraikan apa yang menjadi permasalahan atau hanya sekedar ingin curhat, itu pun akan didengarkan. Dan jangan takut, rahasia akan terjamin. Nah, ini info kontak dari media sosial TESAGA DIY. Yang pertama, melalui line telepon 0274 565 003. Kemudian melalui SMS atau WA 0877 1929 2111. Kemudian bisa melalui Facebook TESAGA DIY alamatnya, Instagram juga TESAGA_DIY, Twitter juga TESAGA DIY, Line dan email tesaga.diy@gmail.com. Kemudian juga bisa melalui blog www.tesagadiy.blogspot.com. Itu layanan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan anak-anakku apabila ingin curhat, mungkin juga dalam masa pandemi ini merasa cemas, barangkali
sekedar untuk curhat itu mungkin bisa menenangkan ya Dokter Ida ya. Nah ini Tesaga siap menampung dan siap berbagi dengan teman-teman atau Bapak Ibu yang menginginkan. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, rupanya waktu kita sudah cukup. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Ida yang sudah 2 jam bersama kami. Jangan bosan, nanti suatu saat kami akan ngaturi Dokter Ida lagi untuk memberi pencerahan karena sangat menyenangkan sekali informasi dan pencerahan ini tadi. Dan kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada FKKMK UGM yang telah memfasilitasi terselenggaranya webinar ini, dan ini sangat bermanfaat bagi kami DP3AP2DIY dalam menyampaikan hal-hal kepada anak-anak kami dan khalayak terutama di masa pandemi COVID-19. Akhir kata saya Santi Rotriani mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ketika memandu acara ini. Kami berdoa semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita, wilayah kita, negara kita, dan bahkan dunia segera terbebas dari wabah corona ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.